Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Mita. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 5 Ketapang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091085. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja setara luring di SMP Negeri 5 Ketapang dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Siap, gerak. Rancang, depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat bersyukur di sini. Amin. Amin. Marilah kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan menundukkan hati sejenak untuk berdoa sebagai wujud syukur ya atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itu nanti anak-anakku sekalian kita dalam keheningan kita juga berdoa untuk kesehatan kita ya, untuk anggota keluarga kita, guru-guru kita dan teman-teman kita semua, serta kita mendoakan keluarga kita yang sedang sakit ya dalam keheningan. Semoga kita juga berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan yang bertugas untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Marilah kita menghadap kepada Kristus dan mengucapkan syukur Terima kasih
ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan Christine sudah masuk. Ada keterangannya? Semoga baik-baik saja Christine ya. Kita berkumpul kembali bersama kita. Amin. Dorothea Rasti, Janet Margareta, Janet Caroline, iya, ya. Jason Alvaro. Berdiri kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita ya terhadap bangsa dan negara kita. Nanti anak-anak berdiri dengan tegak ya, sempurna dan sikap hormat, dan nyanyikanlah lagu Indonesia Raya ini dengan penuh. Siap? Siap? Itu setelah itu anak-anakku ya semua kita akan bernyanyi Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Ya, nanti ibu langsung bukakan sekaligus. Bernyanyilah dengan gembira ya lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik ya dengan sukacita. Ya, mari kita bersama-sama untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semua berdiri. Yang bertugas silakan maju tugas bagian. tentang materi pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ya, yang apa? Yesus mengatakan kerajaan Allah. Yesus mewakilkan kerajaan Allah. Pintar sekali itu tentang Yesus pokok penting. Yang pertama, pengertian tentang kerajaan. Pengertian tentang perumpamaan. Yang kedua, perumpamaan tentang
Apa yang kamu ketahui tentang perumpamaan? Yesus. Sebagai cerita biasa atau cerita dengan makna khusus atau pengajaran Yesus atau kamu tidak tahu? Pengajaran Yesus. Ya, pengajaran Yesus. Jadi kompetensi awal. Apa kompetensi awal kita? Yang pertama, mampu Memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, tindakan, dan mujizatnya. Ya, selanjutnya ada dimensi profil lulusan kurikulum berbasis cinta. Ya, yang kita mau lihat adalah ini ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sebelum memulai pelajaran sudah berdoa, ya, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita. Keluarga negaraan sudah menyiapkan lagu beraya tadi ya. Lalu penalaran kritis nanti pada kegiatan inti kamu akan mendalam ini ya, kitab suci ya. Selanjutnya nanti ada kerjasama dengan kelompok, kolaborasi, dan ada komunikasi ya, komunikasi atau interaksi dalam kelompok kalian itu ya. Nah sekarang capaian pembelajaran kita, apa yang mau kita capai? Yaitu memahami Pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, tindakan, dan mujizatnya. ya, jadi kita mau memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah yang mewartakan Allah melalui sabda, tindakan, dan mujizatnya ya. Selanjutnya kriteria tercapaian tujuannya ya, ada 4 kriteria tercapai tujuannya. Nah, pada akhir pembelajaran ini peserta didik mampu menyebutkan contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah secara benar. Ya, yang kedua peserta didik mampu menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci secara benar. Yang ketiga apa, Pepe? Peserta didik mampu menganalisis maksud Yesus memberikan perumpamaan secara benar. Iya. Yang keempat apa, Alfon? Peserta didik mampu memaparkan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci melalui diskusi kelompok dan pemaparan hasil diskusi secara kritis. Ya, itu adalah keempat kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang nantinya harus kamu kuasai. Ya. Selanjutnya, garis besar pembelajaran kita. Apa garis besar pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama pengertian tentang perumpamaan. Yang kedua Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang ketiga Maka perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah. ya, selanjutnya itu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan mendalam atau deep learning ya, yaitu dengan model pembelajaran PBL, problem based learning. Itu ada 5 tahapan dalam tahapan PBL ya. Kita masuk ke kegiatan inti ya. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke kegiatan inti, mau mengecek dulu kesiapan kamu belajar. Apakah sudah siap alat tulisnya? Sudah. Bukunya sudah? Sudah. Duduk sudah dengan nyaman di tempatnya? Sudah. Lihat kelasnya juga bersih dan rapi.
Patricia Febrianti. Kelompok 3 Gregorius Fredrik. Kelompok 4 Rizky Nafswa. Kelompok 5 Janit Sarwan. Perhatikan semuanya. Nih. Apakah kamu bisa melihat yang jelas? Bisa. Kalau kamu tidak melihat yang jelas itu ya. Tapi di depan juga lebih jelas, ya, terang. Bisa kan kamu bisa melihat ini? Iya. Gambar apa ini? Ini yang tumbuh menjadi bangun. Ya, tanaman ya. Gambar yang kedua. Silakan angkat gambar yang kedua. Bu, berbagai macam ikan di laut. Iya, ini ikan di laut ya. Ini ada nelayan sedang menginjak. Masuk ke mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan pembelajaran bermanfaat atau mindful ya. Selanjutnya silakan sudah nyaman dalam kelompoknya. Sudah ya Bu, ini sudah ada 5 kelompok ya, sudah dibagi. Nanti kamu akan memperhatikan tayangan video ya, setiap kelompok itu sudah dibagi. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu, kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Kegiatan yang ketiga, melakukan penyelidikan dengan referensi sumber dalam kitab suci ya. Tadi sudah diberitahu kitab sucinya, apakah sudah disiapkan? Sudah disiapkan apa belum? Sudah. Begitu semangat anak-anakku ya. Dengan membaca perikop yang sudah ibu bagikan tadi dan mendiskusikan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya ada dalam PPD yang telah ibu bagikan pada awal pembelajaran ini. Pertama-tama kamu melakukan identifikasi dulu. Silakan kerjasama dalam kelompoknya ibu beri waktu bekerja sama. Kelompok dari tugasnya, temannya, silakan. Ada yang bagian baca kitab suci, ada yang bagian baca hasil nanti ya pada saat tampil. Silakan kasih waktu diskusi bersama teman-teman. Kasih waktu 25 menit ya untuk kamu menyelesaikan tugas kamu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham tentang pertanyaan tersebut boleh ditanyakan.
mengorbankan segala sesuatu guna miliknya. Contoh perumpamaan domba dan kambing Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Pada akhir zaman, orang akan dipisahkan berdasarkan perbuatan kasih mereka pada orang yang berkekurangan. Menata layar yang tidak jujur. Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Berhikmat dalam menggunakan harta duniawi untuk tujuan-tujuan kekal. Maksud perumpamaan maksudnya adalah demi kerajaan Allah. Manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapaikan seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Makna bagi kehidupan, perumpamaan ini menantang kita untuk mengevaluasi apa yang paling kita hargai dalam hidup dan mendorong kita untuk merespon kerajaan Allah dengan sikap yang rela berkorban dan penuh sukacita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah sudah jelas? Bagus sekali pemaparan dari kelompok 5 ya. Kita beri apresiasi. Ya, tadi teman kamu telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa mau bertanya dengan temannya? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah mengerti tentang makna dari kelima perumpamaan tadi? Sudah mengerti? Pintar sekali ya. Untuk itu kita masuk kepada kesimpulan presentasi. Ya, kalau ada yang mau memberikan masukan atau memberikan tambahan ya materi kepada kelompok yang lain dipersilakan. Memang tidak ada apapun, Ibu akan menyampaikan kesimpulan kita hari ini. Ya, kesimpulannya yang pertama, perumpamaan adalah Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kasih, biasanya polis atau perbandingan. ya, jadi perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, hiasan simbolis atau perbandingan seperti yang telah kalian paparkan tadi dalam kitab suci. Ya, kepada kegiatan refleksi. Ya. Refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, apa yang paling berkesan bagimu dari pembelajaran tentang perumpamaan? Yang kedua, perumpamaan mana yang paling berarti bagimu dan mengapa? Silakan boleh kamu tulis di kertas KPD yang telah tersedia. Yang ketiga, nilai apa dari perumpamaan yang sudah kamu serahkan? Yang keempat, apa rencanamu untuk terus mengembangkan pemahaman dan penerapan perumpamaan? Akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu. Silakan berdiri dulu. Kita bersama-sama bernyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya ya. Ikuti ya gerakannya. Yesus itulah satu-satunya
pertemuan berikutnya ya, kamu mengumpulkan ini. Sudah? Selanjutnya